أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wa bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khususnya yang saya hormati orang tua kami, Bapak Mustari, beliau yang dituakan. Alhamdulillah kita dapat kembali bermuajahat, kita dapat kembali bersilaturahmi, dapat kembali menuntut ilmu, sama-sama menuntut ilmu. Bukan bapak-bapak saja menuntut ilmu, saya pun sama ikut menuntut ilmu juga. Alhamdulillah, suatu kesyukuran Allah berkenan kembali mempertemukan kita di majelis ilmu, di tempat, di masjid yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan melimpahkan rahmat, hidayah serta barokahnya kepada kita yang berada di tempat ini. Semoga Allah pun berkenan memberikan ilmunya kepada kita agar kita bisa menjadi orang-orang yang benar, bukan hanya orang-orang yang pintar. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak sekalian, di pertemuan yang lalu kita sudah membahas bahwasannya di firman Allah sudah memberikan rumus kepada kita. Rumus kepada kita, kalau kehidupan kita, kualitas hidup kita ingin baik, maka Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan rumus melalui firman-Nya di surat Al-Baqarah ayat 121. Masih ingat ya Bapak-bapak ya? Di Al-Baqarah ayat 121. Al-Baqarah ayat 121. Di sini Allah memberikan rumus kepada kita supaya kualitas hidup kita menjadi lebih baik, maka yang harus kita perbaiki adalah apa yang ada di rumus ini. Di surat Al-Baqarah ini Allah menjelaskan yang pertama adalah tilawah, kemudian ada beriman, kemudian yang bawahnya golongan yang kedua adalah kufur, merugi. Kemarin ini sudah kita jelaskan, kita ulang kembali sebagai materi pembuka untuk yang akan kita pelajari. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan rumus seperti ini, alladzina hum yatlunahu haqqa tilawati alladzina yu'minuna bih wa may yakfur faulaika humul khasirun. Begitu kata Allah di firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 21. Ini rumus untuk merubah kualitas hidup kita. Maka kemarin kita sudah dapat rumusnya, bahwasanya orang yang bertilawah kemudian ditambah dengan beriman, maka dia akan menjadi orang yang beruntung. Sedangkan di bawahnya orang yang belum bertilawah kemudian ditambah orang tersebut kufur nikmat, tidak mensyukuri nikmat Allah, maka akan menjadi orang yang merugi. Maka dari sini di pertemuan yang lalu kita sudah betul-betul paham dari firman Allah ini, maka ini adalah firman Allah untuk memperbaiki kualitas hidup kita. Kualitas hidup kita akan baik, kualitas hidup kita akan meningkat manakala bacaan Al-Quran kita, kualitas bacaan Al-Quran kita juga baik. Nah, makanya di sini kemarin di pertemuan awal kita sudah membedakan antara tilawah dan kiroah. Tilawah dan kiroah. Kalau kiroah itu hanya sebatas membaca saja,
Sedangkan kalau tilawah itu makharijul hurufnya dapat, tajwidnya dapat. Nah, ini namanya tilawah. Jadi kalau Bapak-bapak sekalian, kita semua ingin kualitas hidupnya baik, maka perbaiki bacaan Al-Qur'annya. Maka setiap perlombaan itu tidak ada lomba qiraah Al-Qur'an. Yang ada lomba tilawah Al-Qur'an, musabaqah tilawatil Qur'an. Adanya MTQ, musabaqah tilawatil Qur'an. Jadi tidak ada musabaqah qiraah Qur'an, ya. Makanya Allah dengan dalam firman-Nya itu tilawah, menyebutkan tilawah, bukan qiraah. Nah, maka di sini majelis ini kita sama-sama belajar kembali bagaimana agar kita kualitas bacaan Al-Quran kita baik. Jadi kualitas bacaan Al-Quran kita bukan hanya sebatas membaca, tapi sesuai dengan kaidah tajwid, sesuai dengan makharijul hurufnya. Nah, kemarin kita sudah dapat bahwasanya untuk mendapatkan makharijul huruf itu kita tidak bisa 100% sama dengan orang Arab, ya. Karena makharijul huruf itu ada dua. Ada Arab, ada ajamun. Di ayat Al-Qur'annya pun ada a'jamiyun wa arabiyun. Nah, jadi kita termasuk orang ajam, bukan orang Arab. Maka kita tidak bisa 100% makharijul hurufnya seperti orang Arab. Kena sedikit pun itu sudah alhamdulillah, ya. Kena sedikit pun makharijul hurufnya itu sudah alhamdulillah. Jadi tidak pasti harus 100% kena hurufnya. Nah, ini di pembahasan yang awal. Nah, ini kemarin juga sudah kita bahas apa sih yang membuat kita harus memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Kadang ketika kita membaca Al-Quran, saking kita enaknya, saking kita nyamannya membaca Al-Quran, kita sering lupa 4 hal ini, ya. Kita sering lupa 4 hal ini, sampai-sampai 4 hal ini malah kita abaikan. Nah, 4 hal ini yang pertama adalah vokal kita tidak sempurna. Nah, vokal kita tidak sempurna, kadang ketika kita membaca A, hanya dibaca amanu. Nah, padahal yang harusnya ketika hurufnya fathah, ketika saya belajar di pondok dulu, itu kalau hurufnya fathah, itu membuka mulutnya harus 5 jari, gitu. Ja. Nah, ketika Allah takdirkan dulu, Allah perkenankan saya ikut Jamiatul Qurra. Jamiatul Qurra itu kalau di pondok dulu perkumpulan orang-orang pembaca Al-Quran. Jadi Allah berkenan mentakdirkan saya ikut Jamiatul Qurra. Nah, di sana saya diajarkan bahwasanya supaya vokalnya sempurna, huruf fathah ketika keluar dari mulut kita itu harus 5 jari masuk semua. Gitu kan. Itu kalau anak kecil itu memang bisa 5 jari masuk semua. Tapi kita yang sudah berumur, ya mohon maaf, sudah 30 tahun ke atas, itu cukup 3 jari lah, cukup 3 jari ya. Cukup 3 jari ba, ja. Nah, itu cukup 3 jari agar supaya vokalnya sempurna. Nah, manakala membacanya kasroh, maka bibirnya dikebawakan. I, bi, ti, si, ji. Nah, kemudian kalau doma, itu berarti bibirnya harus dimonyongkan dengan sempurna. U, bu, tu. Nah, jadi intinya dari yang pertama ini adalah kita jangan malu-malu. Jangan malu-malu membaca Al-Quran. Ya, jangan malu-malu membaca Al-Quran. Ketika fathah, ya kita baca fathah. Mulutnya agak dibuka. Kemudian ketika kasroh, bibirnya kita kebawahkan. Nah, ketika nanti domah, maka kita monyongkan bibirnya. Nah, ini kesalahan ataupun bukan kesalahan ya. Ini kebiasaan yang sering kita alami dan mungkin kita pun lupa karena seiring kita terlalu enak baca Qur'annya. Nah, yang kedua, ini ketika membaca huruf sukun, ya, ketika membaca huruf sukun itu sering memantul. Contohnya alam taro kaifafa. Harusnya kan alam taro kaifafa. Kita sering alam taro. Nah, itu kadang kalau seperti itu, maka akan suaranya akan memantul, ya akan memantul. Maka
Solusinya, cara mengatasinya adalah bibir atau lidah kita ditekan ke langit-langit. Alam taro. Ya. Ditekan bukan berarti dipanjangkan, tapi tetap sesuai dengan tajwidnya. Kalau 5 harokat baca 5 harokat, ketika 6 harokat baca 6 harokat, ketika 2 baca 2. Nah, jadi supaya sukunnya itu terbaca Ar-Rahman, Rahman, Ar-Rahman, Rahman. Ketika huruf haknya itu ada sukunnya, maka harus kita baca Rahman, gitu kan? Jangan langsung cepat. Kalau cepat otomatis akan memantul. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pasti akan memantul. Tapi kalau kita bacanya pelan, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti itu contohnya. Jadi lidahnya itu ditekan ke atas. Ar-rah. Nah, rah. Jadi lidahnya ditekan ke atas, tapi jangan terlalu lama. Kalau terlalu lama nantinya jadi mad yang lain, ya, jadi mad jaiz atau jadi mad wajib. Nah, kemudian yang ketiga itu kita kadang melupakan yang namanya mad tabi'i. Ya, kita berarti bapak-bapak, saya pun sama. Kadang saya saking enaknya baca, kadang terlupa. Itu mad tabi'i cuma 2 harokat. Kadang dibacanya sampai 5 harokat, kadang sampai 6, ya, kadang sampai 6 harokat. Nah, cara mengatasinya kita mengayun suara sampai 2 harokat. A, ba. Nah, kalau saya di pondok dulu, saya diajarinya a, ba, ta. Jadi sampai dihitung dengan jari. Bahkan ketika mad wajib ataupun mad jaiz munfasil itu juga sama dihitung. Kalau 5 harokat ya dihitung 5 harokat. Kalau 6 harokat dihitung 6 harokat. Supaya hitungannya atau ayunan suaranya itu betul-betul pas, tidak kurang, tidak lebih. Nah, ini contohnya kita mengayun suaranya a, i, u, hu. Ya. Kita atur seperti itu. Kemudian, nah, tergesa-gesa dalam membaca gunnah. Nah, gunnah yang kita tahu itu kan ada nun dan juga mim. Nah, inna amma yatasaalun. Nah, kadang ketika kita membaca ini, kadang kita membaca nun dan mim bertasjid atau dinamakan gunnah, kadang tanpa kita sadari kita membacanya cepat. Amma yatasaalun, inna a'tayna. Padahal harusnya menahan suara lebih lama. Inna a'tayna, inna anzalnahu, amma yatasaalun. Nah, maksudnya ditahan suaranya lebih lama itu minimal 2 harokat atau 2 ketukan, ya. 2 harokat atau 2 ketukan. Nah, ini caranya supaya kita tidak tergesa-gesa ketika membaca gunnah. Tanpa kita sadari, kita pasti melupakan yang ini. Nah, itu 4 kebiasaan, bukan 4 kesalahan ya. 4 kebiasaan umum yang biasanya orang Indonesia sering terlupa. Mereka tahu, tapi kadang mereka lupa. Karena saking nikmatnya membaca Al-Quran, mungkin saking nikmatnya berqiraah, bertilawah Al-Quran, akhirnya melupakan atau membiasakan 4 hal yang barusan kita sebutkan. Nah, ini Bapak sekalian, kemudian hari ini kita akan belajar tentang makhraj. Nah, ini kemarin sempat ada permintaan tempat keluarnya huruf itu di mana? Ya, tempat keluarnya huruf di mana? Sebenarnya kalau kita orang Indonesia, orang ajami, ya, orang ajam itu sebenarnya tidak akan bisa 100%, betul, tidak akan bisa 100% menyamai orang Arab. Maka 50% pun kita sudah bagus sebenarnya. 50% kita bisa sama makharijul hurufnya, makhrajnya dengan orang Arab, itu sudah luar biasa sebenarnya, sudah 50%. Nah, ini tempat keluarnya huruf. Yang pertama ada rongga mulut. Rongga mulut itu yang keluar adalah huruf waw dan ya. Ya, rongga mulut. Berarti rongga mulut itu yang di dalam mulut kita ini. Wa dan ya. Nah, itu rongga mulut. Kemudian kalau di tenggorokan, nah ini tenggorokan ini lebih khususnya ke huruf izhar ya, huruf izhar. Ada huruf kha dan gha.
Ini di tenggorokan sini, huruf kha dan huruf gha. Kemudian yang selanjutnya tempat keluar hurufnya ini sama, masih di tenggorokan, tapi ini agak ke tengah. Jadi semua huruf yang keluarnya dari tenggorokan itu semuanya adalah huruf izhar, 6 huruf izhar. Yang tadi kha dan juga ghain, yang ini ada ha dan huruf ain di tengah-tengah, a, ha. Nah, kalau yang tadi gha sama kha itu di atas. Nah, kalau di bawahnya ini adalah huruf hamzah dan ha. Nah, kemarin kita sudah bahas ya, kalau yang tidak ada harokatnya itu namanya alif. Kalau yang ada harokatnya a, i, u itu berarti dia hamzah ya. Kalau tidak ada harokatnya berarti dia alif. Contohnya seperti Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan asalnya ar-Rahman. Ar-Rahman. Nah, ini harusnya ada alifnya. Cuma di Al-Qur'an pakainya harokat berdiri gini ya. Iya, gaknya seperti itu. Nah, itu namanya perbedaan alif dan hamzah ya. Nah, ini adalah alif dan ha. Maka keluarnya adalah di tenggorokan paling bawah. Alif, hamzah dan ha. Kemudian selanjutnya tempat keluarnya huruf adalah di lidah. Nah, kalau lidah ini lebih banyaknya adalah huruf ikhfa ya. Huruf ikhfa yang 15 huruf ya, 15 huruf ini huruf ikhfa. Ini gambar kurang lebih lidah kita seperti ini ya. Gambar lidah kita kurang lebih seperti ini. Kalau huruf ini lidah paling depan ya, ini lidah paling depan, ini lidah paling dalam ya. Lidah paling dalam di sebelum kerongkongan. Berarti huruf qaf ini ada di lidah paling dalam, qa ya. Qa ada di ujung lidah. Tapi kalau yang di pangkal lidah ini ada huruf a, da, to, sa, za, zo, sa, ja, za, so. Nah, itu kalau di pangkal lidah, berarti depan ya, depan lidah. Kalau di lidah samping kanan, ini bo, ya, lebih ke bo. Kemudian kalau lidah sama, lidah kanan dan kiri itu bo. Kalau di tengah-tengah, ini ada kaf, shin, ja, qaf, kemudian ya, ro, nun dan lam. Nah, ini kalau ya, ro, nun dan lam ini adalah huruf idgham ya. Ini huruf idgham masuk ke bagian huruf ikhfa dalam tempat keluarnya huruf. Tempat keluarnya huruf. Nah, ini pangkal lidah, kemudian tengah. Nah, selanjutnya adalah dua sisi lidah. Nah, ini seperti sudah ya, di dua sisi lidah. Nah, ini dua bibir atau al-khashum, syafataini. Nah, syafataini ini dua bibir. Ini yang sering keluar adalah huruf ba dan mim. Nah, huruf ba ini termasuk huruf iqlab. Ketika dia berbunyi, maka bunyinya berganti menjadi huruf ba, mim ba'di. Padahal hurufnya min ba'di. Nah, kemudian karena kemasukan hukum iqlab, maka jadi mim ba'di. Nah, nanti kita terangkan yang itu. Nah, ini dua bibir, ada juga huruf fa dan huruf wa. Ini dua bibir. Ini secara umum saja, ya, secara umum. Kemudian ada rongga hidung. Rongga hidung itu adalah setiap yang bergunah. Bergunah itu berarti ada huruf nun dan huruf mim. Nah, gitu ya. Ini beberapa tempat keluarnya makhorijul huruf. Ya, ini hanya sebatas kita tahu saja, karena kalau kita harus seperti itu, kita mungkin tidak akan bisa 100% ya. Kita tidak akan bisa 100%, makanya kita tidak mendalam mempelajari ininya. Kita langsung ke materi kita yang kemarin. Bagaimana supaya makhorijul huruf kita baik. Nah, ini caranya. Saya agak lupa, mohon maaf. Tadinya mau dikirim ke Mas Kodri, ternyata lupa. Nah, ini sudah kelihatan ya? Atau saya besarkan lagi, biar kelihatan. Nah.
Nah, ini ya. Ini suatu suatu bagan yang digunakan supaya makhorijul huruf kita atau tempat keluarnya huruf yang di lidah kita ucapkan itu sesuai walaupun tidak 100%. Nah, ini kemarin kita sudah lakukan a i u ba, a i u ba, u an ani na, minal mu'ni ma'i an ani a. Ini kalau saya dulu sebelum jadi santri, masih jadi calon santri. Jadi di pondok itu dulu ada calon santri. Selama 3 bulan saya dikasih materi ini. Setiap sholat maghrib 3 bulan suruh mengucapkan seperti ini. Ya, selama 3 bulan berturut-turut setiap maghrib. Jadi hampir 90 hari. Hampir 90 hari kita belajar ya huruf-huruf ini saja. Kadang 1 hari bisa 3 huruf, kadang 1 hari bisa 5 huruf gitu. Jadi diulang-ulang agar terbiasa. Nah, ini huruf A berarti a i u ba, a i u ba, u an ani a na, minal mu'ni ma'i an ani a. Kurang lebih lagunya seperti itu. Ya, coba kita tirukan. 1, 2, 3. A i u ba, a i u ba, u an ani a na, minal mu'ni ma'i an ani a. Nah, ini ada yang berwarna biru, ada yang berwarna coklat, ada yang berwarna ungu. Nah, nanti kita lihat warna itu menandakan apa. Sekarang huruf ba. Nah, ba ini tadi keluarnya di mana? Tadi huruf ba keluarnya di mana? Oh ya, pokoknya ada gitu. Ya. Kadang kalau kita belajar yang tadi, tempat keluarnya huruf, itu kita tidak bisa 100% ya tahu huruf itu keluarnya dari mana. Karena bagian mulut kita kan sesuai dengan daerah kita masing-masing kadang berbeda. Orang Jawa dengan orang Sunda itu bisa beda ya, bisa beda huruf fa dengan huruf p gitu kan ya. Bisa berbeda. Maka tadi saya tidak terlalu mendalam menerangkan tentang tempat keluar hurufnya. Yang penting adalah kita belajar yang ini saja. Nah, yang kedua adalah huruf ba. Babi bu bab. Karena ini termasuk salah satu huruf qalqalah, maka ketika ada seperti ini kita baca bab. Babi bu bab, babi bu bab, bubam bani babna, minal mubni mabibam bani ba. Nah, berarti yang warna coklat ini namanya adalah iklab. Ya, yang warna coklat ini enggak kurang kelihatan ya. Pokoknya kalau huruf ba ada ininya berarti itu namanya huruf iklab lah. Hukumnya iklab. Nanti kita pelajari. Untuk sementara kita belajar huruf dulu. Yuk kita ucapkan sama-sama. 1, 2, 3. Babi bu bab. Babi bu bab. Bubam bani babna, minal mubni mabibam baliba. Bisa ya? Kita ulangi sekali lagi. Babi bubab, babi bubab, bubam bani babna, minal mubni mabibam baliba. Nah, sekarang huruf yang ketiga, huruf ta. Tati tubat. Nah, kadang kalau kita baca ini seperti baca tabbats ya dah. Kadang keluar nya gitu ya, seperti desis ularnya. Boleh keluar tapi jangan terlalu banyak ya. Boleh keluar tapi jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak nanti akan berubah menjadi huruf sa. Ya, jadi jangan terlalu banyak. Tati tubat. Nah,
Cukup seperti itu. Tatitubat, tabbat yada, jangan tabbat yada. Kalau itu bukan salah, bukan benar, tapi agak keliru ya. Harusnya tabbat yada. Karena kita saking enaknya tabbat yada. Jadi keceplosan gitu ya. Tatitubat, tatitubat, tutang tanitatna minal mutni mati tang tanita. Nah, ini yang tadi huruf sukunnya supaya kelihatan sukun, maka lidahnya kita tempelkan di ujung di di atas ini ya, di atas lidah. Di atas lidah kan ada gambar tadi mulut itu ya. Jadi kita tempelkan bad. Nah, jadi tempelkan ke atas. Minal mutni. Nah, jangan sampai kalau minal mutsni. Nah, supaya tidak keluar desisnya, maka lidahnya ditempelkan ke langit-langit ya, ditempelkan ke langit-langit. Minal mutni. Nah, minal mutni, tapi jangan juga memantul. Kalau memantul jadi huruf qalqalah. Minal mutni itu jadi qalqalah ya. Tatitubat, tatitubat, tutang tanitatna minal mutni mati tang tanita. Kita ulangi lagi. 1, 2, 3. Tatitubat, tatitubat, tutang tanitatna minal mutni mati tang tanita. Saya lupa kasih tahu, yang ini huruf mim ya. Huruf mim yang itu ya, huruf mim. Jadi sampai bawah sama huruf mim semua. Ya, sampai bawah sama huruf mim semua, tapi setelah huruf mimnya adalah huruf yang kita pelajari di sininya ya. Yuk, sekali lagi huruf ta. 1, 2, 3. Tatitubat, tatitubat, tutang tanitatna minal mutni mati tang tanita. Sekarang huruf sa. Nah, sa, huruf sa berarti di ujung lidah ya, di ujung lidah. Sa. Sa, si, su, bas. Ini juga sama. Jangan sampai desisnya keluar kebanyakan, atau jangan sampai overdosis lah kalau minum obat gitu. Kalau minum obat jangan sampai overdosis. Sama ketika membaca Al-Quran pun jangan sampai overdosis. Karena kalau overdosis bisa merubah huruf yang keluar. Nanti kalau huruf yang keluarnya berubah, maka artinya pun akan berubah. Maka kita hati-hati. Makanya kita belajar seperti ini supaya kita lebih berhati-hati gitu ya. Sasi subas, sasi subas, susang sanisasna minal musni masih sang sanisa. Nah, ini tadi kenapa saya tahan, supaya tadi sukunnya dapat min sanisasna. Nah, kalau dibaca cepat sanisasna, tidak kelihatan sukunnya. Sanisasna minal musni masih sang sanisa. Yuk kita baca lagi. 1, 2, 3. Sasi subas, sasi subas, susang sanisasna minal musni masih sang sanisa. Ini termasuk masih huruf-huruf yang mudah ya. Kita ulangi dari alif sampai sa. 1, 2, 3. A, I, U, Ba. A, I, U, Ba. U, Ang, Ani, A, Na, Minal, Mu'ni, Ma'i, An, Ani, A. Huruf ba sekarang.
babi bubab, babi bubab, bubam bani babna minal mubni mabibam bani ba, tati tubat, tati tubat, tutang tanitat na minal mutni mati tang tanita, sasi subas, sasi subas, susang sanisasna minal musni masih sang sanisa. Kira-kira dari 4 huruf ini ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut? 1 atau 2 huruf lagi? Kira-kira ada yang ditanyakan dari 4 huruf ini? Pokoknya intinya jangan malu-malu. Jangan malu-malu ketika mengucapkan ini ya. Karena kesan kita, wah, saya mah sudah berumur nih. Suaranya nggak akan sama gitu kan. Nggak apa-apa. Justru dengan semakin seperti itu kita jadi termotivasi. Wah, saya harus minimal 50% lah. 50% seperti ini gitu. Nanti insya Allah nanti malam akan saya share ke Mas Fodri, nanti biar di-share ke bapak-bapak ya, nanti biar latihan di rumah ya. Latihannya kalau saya dulu latihannya itu setelah sholat subuh dan setelah sholat maghrib. Jadi kalau setelah sholat subuh kan masih sepi ya, setelah sholat subuh masih sepi, mungkin tidak apa-apa bapak-bapak yang bisa hadir ke masjid, nanti ada yang mimpin siapa, baca dari huruf yang sudah kita pelajari aja ya, sudah belum pelajari. Ada pertanyaan yang ini sebelum kita lanjutkan 1 atau 2 huruf lagi? Oh, jangan banyak-banyak dulu ya. Iya betul, jangan banyak-banyak dulu, betul. Karena saya juga dulu waktu di pondok paling hanya 4 atau 3, paling banyak 1 hari ya. Iya. Nah, ini beberapa hurufnya. Nanti setelah saya share ke Mas Fodri, nanti mudah-mudahan Mas Fodri bisa share ke bapak-bapak, nanti bisa dipraktekkan sendiri, dipraktekkan bersama keluarganya masing-masing lah. Mudah-mudahan keluarganya bisa sama nanti alurnya, minimal bisa bacanya sajalah, tidak usah pakai lagu ya. Kalau pakai lagu seperti saya mungkin masih agak sulit ininya, nada dan intonasinya. Cukup dengan a i u ba, a i u ba. Ini kan yang tadi 2 harokat, ini huruf mad namanya, mad tobi'i atau mad asli, pakai so ya, mad asli. Jadi babi bubab, a i u ba, tati tubat, sasi subas. Nah, itu ya. Ini diawali dari huruf apa namanya, mad tobi'i, mad asli, kemudian ke hukum-hukum selanjutnya. Kalau huruf ta dan huruf sa ini tandanya biru, jadi dia adalah huruf ikhfa, dibacanya ang. Susang sa, tutang ta. Kalau ini coklat, maka namanya huruf iklab. Bubamba, bubamba. Ini sama nanti huruf A ke bawah. Nah, nanti kalau huruf tajwid, nanti setelah kita selesai makharijul huruf, nanti kita perdalam tajwidnya ya. Kalau kita sudah tahu tajwidnya, mudah-mudahan seperti yang Allah firmankan, kita bisa menjadi orang yang beruntung ya, orang yang beruntung. Jadi rumusnya diingat-ingat ini saja. Kalau kualitas hidup kita mau baik, maka perbaiki kualitas baca Al-Qur'an kita dari qiraah menjadi tilawah ya. Jadi kalau qiraah ya seperti kita baca komik lah ya, baca komik, baca novel, itu namanya qiraah. Tapi kalau tilawah berarti bacanya sesuai dengan tanda bacanya. Kalau ada titik ya titik, kalau ada koma ya koma, sama seperti bahasa Indonesia. Nah, itu Bapak-bapak sekalian untuk hari ini. Kira-kira ada pertanyaan? Boleh
Kalau mau bertanya, silakan. Yang mau bertanya, silakan boleh. Yang mau bertanya boleh. Iya boleh boleh. Jadi kita itu kan sama. Iya sama. Jadi artinya ketika menikmati menghadapi huruf sifat 12 huruf betul sesuai dengan kalau sa namanya ba'san mendekat. Iya. Iya sa. Jadi bukan kalau menurut saya. Betul. Iya. Betul. Betul. Gimana? Betul. Iya. Betul. Pak Mustari sebenarnya bukan ang sih. Kenapa kita kategorikan ang? Itu untuk mempermudah kita yang baru, mohon maaf, awal-awal baca lah. Misalnya seperti anak kecil, kenapa kita lebih condongan ke ang? Karena kalau mereka seperti ikhfakan, mereka tidak akan, pemahamannya belum cukup lah. Jadi makanya guru-guru yang mengajarkan di sekolah-sekolah dasar itu mengajarkan pertama kali tajwidnya tentang ikhfa, itu sudah pokoknya gampangnya pakai ang. Seperti itu. Sebenarnya bukan ang. Nanti ketika mereka sudah dewasa, nah sudah agak mahir lah tingkatannya, mereka akan tahu sendiri, oh ternyata bukan ang. Jadi ini untuk awal-awal, bukan berarti saya mengkategorikan bapak-bapak awal-awal belajar ya, bukan. Ini untuk memudahkan ya, untuk memudahkan kita dalam pelafalannya saja ya, dalam pelafalannya. Walaupun memang betul kata Pak Mustari, yang keluar sebenarnya bukan ang ya, cuma untuk mempermudah saja definisinya, untuk mempermudah pengertiannya. Oh ternyata ini gitu, seperti itu Pak Mustari. Ya sama-sama betul. Ya, tadi saya lupa belum menjelaskan seperti itu tadi ya. Terima kasih. Ya, betul. Jadi yang betul. Ya, betul. Ya, betul. Terima kasih Pak Mustari masukannya. Tadi lupa ya. Jadi mohon maaf tadi saya lupa menerangkan tentang itu. Jadi untuk pemudahan definisi lah ya, pemudahan definisi. Betul kata Pak Mustari, memang kalau ikhfa itu samar lah, khofa'a ya, ikhfa. Jadi asal katanya dari khofa ya, khofa'a. Jadi ikhfa. Jadi menutup, menyamarkan. Gitu ya, disamarkan bunyinya. Yang harusnya bunyinya sa, jadi tersamarkan gitu. Sama seperti ketika ada gerhana lah, jadi samar-samar gitu ya. Tidak kelihatan sesuai wujud aslinya. Ya, sebentar seperti yang padahal bukan. Ya, betul seperti itu. Ada lagi, Bapak, silakan, boleh. Boleh, silakan. Atau mau menambahkan mungkin dari yang saya dari kita pelajari, mungkin ada yang salah saya sampaikan, boleh, tidak apa-apa disampaikan, atau ada yang kelebihan saya sampaikannya, atau ada yang kurang seperti tadi Pak Mustari sempat menyampaikan, betul saya kurang menyampaikan tadi. Boleh, silakan. Ada lagi? Cukup ya. Kalau cukup kita ulangi sekali lagi ya. Kita ulangi sekali lagi sebelum kita tutup. Kita ulangi pembacaannya lagi sama-sama. Jangan malu-malu, Bapak-bapak. Baca sama-sama. Ya, 1, 2, 3. A I U ba, u an ani a na minal mu'ni ma i an ani a babi bu bab buban bani babna minal mubni mabibam bani ba tati tubat tutantanitat na minal
nikmati tantalita sasi subas susang salisas naminal musni masih sang salisa. Ini Bapak-Bapak sekalian yang kita pelajari pada hari ini. Nanti insya Allah saya share filenya yang ini untuk saya share ke Mas Kodri. Nanti mudah-mudahan Mas Kodri bisa share ke Bapak-Bapak sekalian nanti supaya bisa latihan sendirilah di rumah. Baik Bapak-Bapak sekalian, ini yang dapat kita pelajari pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, kita tutup sama-sama dengan melafadzkan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.